Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana wa iyyakum wa waffaqana wa iyyakum lihudur fi mithli hadhihi al-hafla al-mubarakah, haflatu maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita meneruskan tausiah, maka untuk menambah semangat, sepertinya sudah mulai suntuk ini. Tahu bingung antara orang suntuk, ngantuk sama lapar ini jamaah ini. Ya, atau mungkin tiga-tiganya, maka kita sholawat dulu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan niat Allah kabulkan hajat kita, Allah mudahkan urusan kita, dan apa yang kita niatkan di majlis ini Allah Subhanahu wa taala permudah dengan berkat sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Coba Allahumma salli, angkat suaranya, Muhammadin tibbil qulubi wa afiyatil absari wa diyaiha wa sahbihi. Satu kali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa abdani wa ala alihi wa sahbihi. Yang ketiga, tambah semangat, Allah ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afi wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam ini kita bersama hadir di acara Maulid Baginda Rasulullah. Maulid sudah kita baca, dan nasihat-nasihat yang sangat luar biasa daripada Mau'izatul Hasanah yang semuanya sempurna, mengajak kita untuk mengenal Baginda Rasulullah, menyebutkan keutamaan Maulid Nabi Muhammad, menyebutkan sifat-sifat mulia Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah, malam hari ini tidak terasa kita mendekatkan hati kita, hati sanubari kita kepada Baginda Rasulullah.
Dari tadi kita duduk, kita bisa bayangin bagaimana perjuangan Nabi, bagaimana keindahan Rasulullah. Walaupun mata zahir kita belum pernah memandang baginda Rasulullah, tapi insya Allah di dalam majlis-majlis seperti ini hati sanubari kita mengurangi kerinduan kepada kesempurnaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau katakan di dalam qasidahnya, idza fatani gurbul ahibbati wal liga fa fi dzikrihim unsun li wahsyati khatiri. Kalau saya tidak sempat mendapatkan, tidak sempat dekat, tidak sempat melihat orang-orang yang saya cintai, kita nggak sempat lihat Nabi Muhammad karena kita bukan sahabat Rasulullah, ra'ahu ayanan. Setiap hari mereka melihat keindahan Rasulullah yang tadi kita dengar, yang sempurna badannya, sempurna tingginya, wanginya yang sangat harum. Rasulullah itu setiap hari dilihat oleh sahabat, maka wajar sahabat jatuh cinta mati-matian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, man ra'ahu badihatan habah. Orang kalau pertama kali lihat Nabi, maka dia akan takut pada Rasulullah karena wibawanya Nabi Muhammad SAW, akan segan kepada Nabi Muhammad. Lakin waman khalatahu ma'rifatan ahabbah. Tapi siapa orang yang setiap hari ngelihat Nabi, duduk sama Nabi, maka dia akan betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung para sahabat Rasulullah yang melihat baginda Rasulullah. Mereka tahu bagaimana tampannya Nabi, sehingga mereka sahabat itu kalau ditanya mana yang lebih indah, Rasulullah atau bulan purnama, maka secara langsung mereka akan katakan, demi Allah tidak ada makhluk yang lebih indah daripada Nabi Muhammad. Bulan, matahari tidak ada apa-apanya dibandingkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi kita tidak pernah melihat Rasul, jauh dari zamannya Rasulullah. Maka yang menghibur kita, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, majlis-majlis seperti ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita agar kita istiqamah, senang, hobi hadir di dalam majlis-majlis yang mana di dalamnya diceritakan Nabi Muhammad, agar kita walaupun tidak memandang baginda Rasulullah dengan mata kita, tapi hati kita, sanubari kita tidak pernah hilang di dalamnya penyebutan mengingat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka saya ingat satu hadis Rasulullah ini menjadi motivasi, dan insya Allah hadis ini juga akan menambahkan kesemangatan kita walaupun kita tidak pernah atau tidak hidup di zaman Rasulullah sebagaimana sahabatnya Nabi Muhammad. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, min asyaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, min asyaddi ummati li hubban, umat saya yang paling cinta kepada saya, kata Nabi Muhammad. Perhatikan, ini hadis Rasulullah, namanya hadis itu diucapkan Nabi, kemudian di hadapan para sahabat. Rasulullah mengatakan ini di depan para sahabatnya. Kata Nabi, umat saya yang paling cinta sama saya, siapa mereka? Nasun yakununa min ba'di, orang-orang yang hidup setelah saya tiada, kata Nabi Muhammad. Orang-orang yang hidup setelah saya telah meninggal dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat heran. Sahabat ini kalau kita ceritakan kecintaan sahabat, perjuangan sahabat, pengorbanan sahabat kepada Rasulullah, hadirin, maka tidak akan kita dapatkan hal itu di zaman kita sekarang. Cinta yang betul-betul jujur, pengorbanan yang betul-betul tulus, itu pengorbanan sahabat Rasulullah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi
Tapi Nabi memberikan motivasi supaya umat-umat di akhir zaman yang tidak pernah bertemu beliau lebih bersemangat untuk berjumpa dengan beliau, menjadi orang yang dekat dengan beliau, sehingga beliau bukakan pintu, siapapun dari umat saya bisa mendapatkan kedekatan yang khusus kepada saya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, nasun yakununa min ba'di, orang-orang yang hidup setelah saya tiada, yawaddu ahaduhum law ra'auni. Sifat mereka, kata Nabi, saking mereka ingin melihat saya, kata Rasulullah, mereka rela korbankan harta dan keluarganya, kata Nabi Muhammad. Sifatnya satu doang. Umat Nabi yang paling cinta sama Nabi di dalam hadis ini bukan sahabat. Kenapa? Karena sahabat cinta kepada Rasulullah, tapi mereka melihat Nabi Muhammad. Sifatnya mereka itu dua, kata Nabi Muhammad. Satu, mereka tidak hidup bersama saya, tidak melihat saya. Yang kedua, mereka rela mengorbankan keluarganya, hartanya, jabatannya, asalkan bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, kalau kita ingin menjadi orang yang betul-betul cinta sama Nabi, kira-kira kita rela tidak mengorbankan keluarga kita, mengorbankan hawa nafsu kita, mengorbankan syahwat kita, mengorbankan dunia kita untuk memandang wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini orang-orang hebat, baru mereka para wali Allah yang pantas melihat Nabi Muhammad. Ini mereka yang tidak ada duniawi di dalam hatinya, yang kalau seandainya ditawarkan untuk memilih dunia seisinya dengan bertemu baginda Rasulullah, maka semua dunia mereka tolak asalkan bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka kita jangan tertipu hadirin. Ini maqam-maqam yang tinggi, tapi kita berusaha untuk mendapatkan. Walaupun kita nggak dapetin maqam yang tinggi, tapi jangan sampai kita meninggalkan semuanya. Ma la yudrak kulluh la yutrak julluh, kata ulama. Yang nggak bisa kita dapetin semuanya, jangan kita tinggalkan semuanya. Duduk di majlis-majlis seperti ini, insya Allah kita niat, ya, walaupun di dunia atau semasa hidup kita belum bisa melihat Nabi Muhammad, tapi kita sering hadir di dalam acara maulid, menghibur hati kita, mengoneksikan hati kita kepada baginda Rasulullah. Fa insya Allah sebelum kita menutup mata kita, kita bisa memandang baginda Rasulullah, sehingga itu yang akan menjadi keselamatan kita fid dunya wal akhirah. Karena orang kalau melihat Nabi Muhammad di dunia, maka akan melihat Nabi Muhammad di akhirat. Ya Rabb, insya Allah itulah yang diminta oleh orang-orang soleh. Mereka berharap sebelum meninggal memandang wajah indah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita hidup di dalam dunia ini tidak pernah meninggalkan Rasulullah, tidak pernah meninggalkan hal-hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, rajin ngaji tentang ilmu agama, kemudian rajin duduk bersama guru-guru, hati dipenuhi cinta kepada para ulama, kepada para habaib, kepada warasatul anbiya. Pokoknya kalau diajak benci sama orang nggak mau, itu tanda orang cinta kepada Nabi Muhammad. Lempeng aja hidupnya. Kemudian sholat dijaga, sholawat dia jaga. Tadi nasihat yang sudah panjang kita dengarkan daripada guru-guru kita, itu amalin. Dan satu, niatkan, ya Allah, setiap doa kita berharap agar Allah perkenankan kita untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, insya Allah dengan berkat maulid ini Allah sampaikan hajat-hajat kita. Dan terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan dalam hadisnya, biar nambah manfaat. Ini hadis pendek, ya, pesan Nabi karena Nabi sayang sama kita. Kata Nabi, binasanya umat saya ini ada dengan beberapa faktor. Beliau katakan yang pertama dalam hadis itu, halaku ummati fi syai'in, kata Nabi. Celakanya umat saya, hancurnya umat saya karena dua perkara. Apa yang pertama? Tarkul ilim, ninggalin ilmu agama. Ninggalin ilmu agama. Di sini ada pengajian Ustaz Zawawi dan ustadz-ustadz yang lainnya. Jangan malas-malas kita ngaji, belajar ilmu agama. Jangan ada alasan nggak ada waktu, sibuk dengan dunia, sibuk nyari nafkah dan selainnya.
hadir, ambil ilmu agama. Karena kalau kita jauh dari ilmu agama, maka kita akan diserang dengan penyakit kebodohan, al-jahlu biddin, kebodohan tentang agama. Dan yang paling merusak generasi kita sekarang, kenapa? Karena banyak orang-orang yang bodoh agama ditipu oleh orang-orang yang bodoh agama juga. Itu yang pertama. Yang kedua, faktor yang kedua adalah hubbud dunya, cinta dunia, cinta harta, cinta jabatan, cinta popularitas dan selainnya, sehingga mereka nggak mikirin, nggak ngaji, yang penting duit banyak, yang penting halal atau haram, yang penting saya kaya raya, yang penting saya viral gimana pun caranya. Nah, ini gejolak kehidupan kita sekarang. Nggak usah dijelasin, semuanya pada paham. Maka kalau kita nggak mau hancur, ikutin saran Nabi. Apa itu? Cari ilmu agama, duduk di majelis ilmu, cari guru yang menyampaikan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kedua, jadikan dunia bukan di hati kita tapi di tangan kita. Cinta dunia itu adalah orang-orang yang betul-betul hanya memperhatikan dunia saja. Sholat enggak, ngaji enggak, baca Al-Quran enggak. Gara-gara dunia dia musuhan sama orang, gara-gara dunia dia melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ini yang dinamakan cinta dunia. Maka insya Allah kumpulan kita malam hari ini menambahkan semangat kita untuk duduk di dalam majlis ilmu biar nyenengin hati Nabi Muhammad. Karena kalau kita mau nyenengin hati Nabi, jalannya ya kita hadir majlis ilmu, ngaji, itu jawabannya. Karena di zaman sekarang banyak orang-orang yang mana mereka jauh daripada pengajian ilmu agama, mereka tersesat, mereka dibingungkan, mereka dihanyutkan, ya, dijauhkan daripada jalannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berkahi kita semuanya dan Allah panjangkan usia guru kita Al Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Kab dan habaib yang lainnya yang hadir pada malam hari ini. Insyaallah kita dapat keberkahannya. Wabil khusus sahibul majlis, sahibul bait Ustaz Zawawi, insyaallah Allah panjangkan umurnya, Allah kabulkan hajatnya, Allah angkat derajatnya, dan Allah jadikan beliau orang yang istiqamah berdakwah di jalan Allah sesuai dengan caranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua yang hadir majlis ini insyaallah dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hakadha minni wa fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.